Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Gilang Adaha, mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam angkatan 23 dengan NIM 112303310000 dan 3. Pada kesempatan kali ini di video ini nanti saya akan menjelaskan mengenai akidah akhlak. Mungkin sekian dulu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kemudian tidak bosan-bosannya kita sampaikan salam kita, salawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju kepada zaman yang penuh dengan pengetahuan yang sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Nah, kemudian tema yang akan saya bahas pada kesempatan yang berbahagia ini di video ini teman-teman semuanya adalah mengenai tentang tauhid dan ilmu akidah beserta dengan dampak orang yang bertauhid bagi dia untuk menjalankan kehidupannya. Yang pertama mengenai tauhid. Kita tahu teman-teman semuanya, kata tauhid sendiri sangatlah familiar untuk kita dengar karena ia berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang ia artinya adalah mengesahkan. Dalam artian adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dialah satu-satunya pencipta, dialah zat-zat satu-satunya, dan dia tunggal, tidak beranak dan tidak pula dipanakkan, dan dia esa dalam hal kita beribadah kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang seharusnya dilakukan sebagai orang muslim. Sehingga orang yang bertauhid tidaklah berani untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena di hatinya yang diyakininya adalah Allah itu tunggal, yaitu esa. Kemudian tauhid itu teman-teman terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Teman-teman, maaf salah. Yang pertama itu menjelaskan mengenai bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini, dan dialah satu-satunya zat yang bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Sehingga kata orang yang pendapat mengenai hal ini itu sama halnya dengan perkataan Maliki Yaumiddin yang kita dengar dalam Al-Fatihah, dialah pemilik hari pembalasan, dan itu adalah bukti dari tauhid rububiyah teman-teman semua. Kemudian kita masuk kepada tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dalam hal ini Syekh Salih bin Abdul Aziz pernah mengatakan bahwasanya kata uluhiyah ini berasal dari kata Allah yang lahu ilaha, yang artinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Yang dalam artian teman-teman semuanya, kita kata uluhiyah ini, tauhid uluhiyah ini adalah abstraksial atau aktual dan dampak dari adanya tauhid rububiyah tadi. Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menyembah saja dengan hati kita atau yakin kepadanya, melainkan kita menyembahnya dengan diiringi rasa cinta dan dengan rasa ta'zim dan pengagungan kepadanya. Itulah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu bagaimana wujud perbuatan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya adalah tauhid asma wa sifat. Dalam hal ini, tauhid asma wa sifat adalah tauhid mengesahkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam hal nama-namanya, asma wa husnanya, dan juga sempurna dalam hal sifat-sifatnya. Jadi semua hal itu haruslah kita yakini bahwasanya sifat yang ada pada dirinya, nama-nama yang ada pada dirinya itu adalah mutlak berasal dari dirinya. Nah, kemudian kita telah tahu ada tiga tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, tauhid asma wa sifat ini terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama adalah zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu esa, dialah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak maupun diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
dan tidak ada sesuatu apapun yang setara bagi dirinya. Nah, dari situ adalah zat Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, yaitu Esa. Nah, yang kemudian adalah dalam hal yang keduanya adalah sifat-sifat dan nama-namanya. Jadi setiap sifat yang berasal dari Allah atau sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Quddus, semua itu yang 99 Asmaul Husna itu memang benar adanya. Dan sifat-sifat Allah seperti Allah itu bertindak dan apapun yang lainnya sekaligus nama-nama yang tadi merupakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kemampuan Allah sebagaimana yang terjadi dalam surat Yasin ayat 82 yang mengatakan idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila ia menghendaki sesuatu, maka ia cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, kemudian teman-teman semuanya, barulah kita masuk kepada dengan ilmu akidah. Dan akidah ini teman-teman semuanya berasal dari kata aqada yang itu aqadatan, yang artinya adalah ikatan, membuat perjanjian. Dalam hal ini artinya adalah teman-teman semuanya, akidah ini yang menurut para ulama adalah ikatan landasan, ikatan di dalam hati nurani kita. Nah, yang menjadi akidah pokok landasan kita untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadisnya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya akidah itu adalah landasan, maka perlulah kita untuk bagaimana cara kita untuk mengungkapkan, untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga hadisnya. Sebagaimana Allah mengatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu mereka yang memerintahkan untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan mencegah segala larangannya. Jadi setiap yang kita lakukan ini haruslah memiliki akidah yang kita pegang. Kalaulah kita tidak memiliki akidah untuk tindakan yang kita lakukan, itu sama halnya kita tidak memiliki fondasi yang kuat dan ibadah yang kita lakukanlah tentulah sia-sia. Oleh karena itulah dalam akidah ini mestilah tidak terlepas dari yang namanya syahadat, yang namanya 5 pilar Islam. Apa saja sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Kata malaikat Jibril, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Apa itu Islam? Kata malaikat Jibril. Maka Nabi pun menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau juga mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau juga pergi haji apabila engkau sanggup. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan kemudian apa itu iman wahai Nabi utusan Allah? Dan Nabi pun menjawab, al-imanu an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang namanya dikatakan iman itu adalah antuk minabillah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, dan engkau juga percaya kepada bitu minabil yaumil akhir, yaitu kepada hari akhir, dan engkau juga beriman percaya kepada yang namanya qada baik dan qada buruk. Kemudian ditanyakan lagi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan lantas apa itu ihsan? Nabi pun menjawab, al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihatmu. Meskipun kamu tidak melihat Tuhanmu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat semua ibadah yang engkau lakukan atau amalan yang kamu lakukan. Jadi itu adalah pilar-pilar yang mesti dijaga atau pokok dari keyakinan kita, pokok keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang menjadi pokok tadi adalah yang 6 tadi, kemudian yang menjadi gerbang Islam tadi adalah 5 pilar Islam tadi. Dan yang menjadi ihsan tadi adalah bagaimana kita menyembah Allah itu juga diperkenalkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana ihsan itu tuh huwa antaf'ala bihubbillah wa taliban ridho. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau itu beramal karena kecintaan kepada Allah, dan engkau juga berusaha untuk mencari ridhonya, sehingga dengan engkau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mencarikan solusi atau balasan kepada perbuatan-perbuatan. Nah, kemudian yang menjadi terakhir adalah dampak dari tauhid dan orang yang berakidah. Yang pertama adalah pasti ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, karena setiap sholat kita selalu mengucapkan, melafalkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kemudian yang kedua adalah hati-hati kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ukhuwah Islamiyah kita terjalin menjadi satu tujuan, satu kiblat dan satu risalah, yang sebagaimana kata dalam hadis bahwasanya kita itu adalah saudara. Setiap orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Banyak hadis mengatakan demikian. Dan bagaimana kita untuk mencari pahala dan menjalin hubungan itu sangatlah mudah. Kullu ma'ruf, kata Nabi, sedekah. Setiap tindakan kebaikan, amal baik itu adalah sedekah. Dan kemudian syarat yang keduanya adalah la tahkironna, kata Nabi. La tahkironna min ahli syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Dan janganlah sekalipun, kata Nabi Muhammad SAW, untuk meremehkan saudaramu meskipun dia hanya datang dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kemudian itulah teman-teman semuanya dari atau akibat, dampak dan benefit yang kita dapatkan ketika beriman kepada Allah, memiliki tauhid mengesahkan Allah, memiliki akidah, landasan dasar kita yang kuat dan kokoh. Nah, kemudian baru kita bisa merasakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dulu yang kita sampaikan pada video ini. Barangkali bisa kita lanjut kapan-kapan ya. Mungkin sekian dulu dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.